Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, duduklah sejenak, tenangkan hati, lepaskan beban yang menumpuk di pikiran. Tarik napas perlahan dan rasakan bagaimana setiap helanya membawa ketenangan yang Allah titipkan di dalam jiwa kita. Hari ini kita tidak sekadar mendengar sebuah kisah, melainkan menapaki sebuah perjalanan. Perjalanan menuju pintu-pintu langit yang terbuka melalui zikir dan doa. Ingatlah, setiap kata yang kita ucapkan, setiap napas yang kita helakan saat mengingatnya, adalah cahaya yang kita kirim ke hadapan Rabb kita. Dan ketika cahaya itu cukup terang, ia akan kembali pada kita dalam bentuk jawaban yang indah. Kita di sini bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk merasakan, untuk menyadari bahwa kita sedang berada di hadapan yang Maha Mendengar. Maka izinkan diri Anda untuk hadir sepenuhnya. Rasakan setiap kata yang mengalir, biarkan hatimu ikut bergetar, dan bila nanti Anda merasa tersentuh, jangan ragu untuk berbagi perasaan itu di kolom komentar, agar cahaya yang kita nyalakan hari ini dapat menyinari lebih banyak hati. Hari ini kita akan berbicara tentang 100 kali zikir di waktu yang tepat. Amalan sederhana yang telah menjadi rahasia para salihin dalam meraih hajat. Siapkan hati, karena setiap kata yang Anda dengar bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupkan dalam diri. Bab 1. Rahasia waktu yang membuka pintu langit. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada saat di mana dunia seakan berhenti berputar, dan hanya tersisa keheningan yang begitu murni. Saat itu biasanya datang ketika malam hampir selesai menunaikan tugasnya. Namun cahaya fajar belum benar-benar membelah gelap. Udara dingin menggigit kulit, namun justru dalam dingin itu, hati terasa hangat, seolah ada tangan lembut yang membelai jiwa. Inilah waktu yang tidak banyak disadari orang, waktu di mana doa terasa begitu dekat jaraknya dengan Tuhan. Mereka yang terjaga pada momen ini, seperti menemukan pintu rahasia yang langsung menghubungkan hati mereka dengan langit yang terbuka lebar. Mengulang zikir 100 kali pada waktu ini bukanlah perkara angka semata. Angka 100 hanyalah simbol dari kesungguhan, dari tekad untuk menetap di hadapannya tanpa tergesa. Setiap ucapannya adalah ketukan lembut di pintu rahmat. Setiap tarikan napas yang membawa namanya adalah hembusan cahaya yang menembus kegelapan. Kita tidak hanya menggerakkan bibir, tetapi juga memindahkan beban hati ke hadapan Sang Maha Pengatur. Dan di setiap pengulangan, kita belajar bahwa mendekat kepada Tuhan bukan soal berapa banyak langkah yang kita ambil, tetapi seberapa tulus kita melangkah. Keheningan waktu ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada dering pesan, hanya suara hati dan lantunan zikir yang membelah sunyi. Dalam kesunyian ini, kita tidak lagi bersembunyi di balik kesibukan atau topeng kehidupan. Kita berdiri apa adanya di hadapan Pencipta. Rasa rendah hati tumbuh tanpa disuruh, rasa rindu kepadanya mengalir tanpa dipaksa. Kita menyadari bahwa semua keinginan dunia hanyalah sementara, dan yang abadi hanyalah hubungan kita dengan Dia yang tak pernah meninggalkan. Banyak orang menunggu keajaiban pada siang hari yang ramai, padahal rahmat sering turun di jam-jam yang sunyi, ketika mata manusia terpejam dan hati para pencari tetap terjaga. Inilah waktu yang dipilih oleh para kekasih Tuhan, para wali, dan mereka yang hatinya terikat pada langit. Mereka tahu bahwa doa di waktu ini tidak sekadar terucap, tapi terangkat, dibawa oleh malaikat yang berbaris rapi, menembus lapisan langit, lalu diletakkan di hadapan Arsy dengan penuh kehormatan. Dan dari sana, takdir yang baik mulai ditulis untuk mereka. Maka jika ada satu hajat yang selama ini Anda simpan rapi dalam hati, sesuatu yang tidak pernah Anda ceritakan pada siapapun kecuali Tuhan, jagalah waktu ini. Bangunlah dari tidur, ambil wudhu, duduk dengan hati yang bersih, dan ucapkan zikir 100 kali, seolah setiap ucapannya adalah anak panah yang melesat tepat ke sasaran yang Anda tuju. Biarkan langit menjadi saksi, bumi menjadi tempat sujud, dan malaikat menjadi pembawa pesan, karena bisa jadi dari 100 ucapan itu, satu saja yang akan membuka pintu terkabulnya semua doa Anda. Bab 2. Makna 100 ucapan. Banyak orang mengira
Mengulang zikir 100 kali hanyalah cara untuk membuat doa terdengar lebih banyak di telinga Tuhan. Padahal Tuhan mendengar bahkan sebelum bibir kita bergerak. 100 kali zikir itu bukan untuk membuatnya mengingat kita, melainkan untuk membuat kita mengingatnya lebih dalam. Setiap ulangan adalah latihan bagi jiwa untuk menyingkirkan semua bisikan dunia, membuang segala kegelisahan yang selama ini membebani hati, dan mengikat kesadaran kita hanya pada satu nama. Namanya yang agung. Angka 100 adalah simbol kesempurnaan niat, bahwa kita datang dengan kesungguhan, bukan sekadar singgah sebentar lalu pergi. Bayangkan setiap ucapan zikir itu seperti tetes air yang jatuh perlahan ke dalam sebuah bejana kosong. Tetes pertama mungkin terasa sepi, tapi semakin lama, bejana itu mulai terisi dan suaranya menjadi musik yang menenangkan jiwa. Demikian pula hati kita. Awalnya mungkin terasa hambar, kosong, bahkan kering. Namun ketika zikir diulang-ulang, kita mulai merasakan hangatnya cahaya yang menyusup, menggantikan kekosongan dengan rasa rindu yang sulit dijelaskan. Inilah proses yang tidak bisa dibeli dengan waktu singkat. Ia lahir dari kesabaran dan pengulangan yang penuh cinta. 100 kali zikir juga mengajarkan kita arti dari perjalanan batin. Pada ulangan ke-10, mungkin pikiran masih melayang-layang memikirkan dunia. Pada ulangan ke-30, hati mulai merasakan kehadirannya. Di ulangan ke-60, air mata mungkin mulai mengalir tanpa diminta. Dan di ulangan ke-90, seluruh diri terasa seperti larut, seolah hanya ada kita dan dia di ruang semesta yang sunyi. Saat mencapai ulangan ke-100, kita sadar bahwa yang kita dapatkan bukan sekadar jumlah, tapi pertemuan yang nyata dengan dia di dalam hati. Para salihin di masa lalu percaya, pengulangan zikir adalah seperti mengetuk pintu rumah seorang sahabat yang sangat kita rindukan. Jika kita hanya mengetuk sekali lalu pergi, kita tidak tahu apakah pintu akan dibuka. Tapi jika kita mengetuk dengan sabar, berulang-ulang, dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, pintu itu pada akhirnya akan terbuka. 100 kali zikir adalah ketukan itu. Bukan memaksa, tapi menunjukkan kesungguhan bahwa kita benar-benar ingin masuk ke dalam hadiratnya. Maka, ketika Anda melafalkan zikir 100 kali, jangan anggap itu sebagai kewajiban yang harus segera diselesaikan. Rasakan setiap ucapannya, nikmati setiap getaran suara yang keluar dari hati Anda. Bayangkan bahwa setiap pengulangan itu sedang menghapus debu dari cermin jiwa, hingga suatu saat cermin itu kembali memantulkan cahaya Tuhan dengan sempurna. Dan ketika cermin itu bersih, doa Anda akan terlihat jelas di hadapannya, seperti surat yang ditulis dengan tinta emas dan dikirim langsung ke langit. Bab 3. Waktu mustajab yang menyembunyikan keajaiban. Ada waktu-waktu yang disukai oleh langit untuk menurunkan rahmat, dan waktu menjelang fajar adalah salah satunya. Dalam gelap yang tenang itu, Tuhan seakan turun lebih dekat ke bumi, mengulurkan tangan kasih-Nya, dan bertanya kepada siapapun yang terjaga. Adakah hambaku yang meminta, maka aku akan memberinya? Adakah yang berdoa, maka aku akan mengabulkannya? Adakah yang memohon ampun, maka aku akan mengampuninya? Pertanyaan ini bukan sekadar undangan, tapi janji yang diucapkan oleh Dia yang tidak pernah mengingkari. Mereka yang mengerti rahasia ini tahu, inilah saat di mana kata-kata yang keluar dari bibir akan menemukan sayap untuk terbang menuju singgasananya. Mengulang zikir 100 kali di waktu ini adalah seperti menyelam ke dalam laut yang airnya paling jernih. Setiap ucapannya menjadi kilau cahaya yang memantul di permukaan air, menembus kedalaman hingga ke dasar jiwa. Tidak ada yang sia-sia, bahkan zikir pertama yang mungkin diucapkan dengan rasa kantuk sekalipun, akan tetap dicatat sebagai bagian dari perjalanan menuju keikhlasan. Waktu mustajab ini adalah ruang di mana yang gaib menjadi dekat dan yang mustahil menjadi mungkin. Para kekasih Tuhan mengibaratkan waktu menjelang fajar sebagai jembatan emas yang hanya dibangun bagi mereka yang mau menyeberang. Jembatan ini tidak terlihat oleh mata biasa, tapi mereka yang hatinya rindu akan merasakannya di bawah kaki mereka. Setiap langkah zikir di atas jembatan ini mendekatkan kita pada sebuah istana cahaya, tempat di mana doa kita disambut, dibersihkan,
dan dipulangkan kembali sebagai jawaban yang indah. Dan kadang, jawaban itu bukan sekadar pemenuhan hajat, tapi juga ketenangan hati yang selama ini kita cari. Di waktu mustajab ini, tidak ada kata-kata yang terlalu sederhana, tidak ada doa yang terlalu kecil. Bahkan jika yang kita minta hanyalah kelapangan hati atau sekadar senyum di hari esok, Tuhan mendengar dan menghargainya. Dia tidak menilai dari besar kecilnya permintaan, tapi dari tulusnya permohonan. Dan zikir 100 kali adalah cara kita untuk mengatakan kepadanya, "Aku tidak sekadar meminta karena butuh, tapi karena aku rindu berada di dekatmu." Maka jangan biarkan waktu mustajab ini lewat tanpa jejak. Bangunlah, walau hanya sebentar, duduklah dengan tenang, dan biarkan bibir Anda menyebut namanya satu persatu hingga genap 100 kali. Di akhir zikir itu, diamlah sejenak, rasakan keheningan yang menyelimuti, dan serahkan seluruh hajat Anda dengan hati yang penuh harap. Karena di waktu inilah, langit paling siap untuk mendengar, dan bumi paling siap untuk menjadi saksi. Bab 4. Keikhlasan niat yang membuka pintu takdir. Seringkali yang menghalangi doa kita bukanlah kurangnya ucapan atau sedikitnya zikir, tetapi niat yang belum benar-benar bersih. Hati manusia mudah sekali terhanyut oleh pamrih, menginginkan sesuatu semata-mata demi kepentingan pribadi, tanpa menyadari bahwa Tuhan lebih mencintai hamba yang memohon dengan niat yang murni. Keikhlasan niat adalah kunci yang tak terlihat, tapi mampu membuka pintu takdir yang bahkan terkunci rapat. Dan zikir 100 kali di waktu yang tepat adalah kesempatan emas untuk memurnikan niat itu, menempatkan semua keinginan kita di bawah cahaya ridha-Nya. Keikhlasan tidak lahir dari ucapan yang manis atau doa yang panjang, melainkan dari keberanian untuk berkata dalam hati, "Ya Allah, jika yang kupinta ini baik untukku di sisimu, maka berilah. Jika tidak, gantikanlah dengan yang lebih Engkau cintai." Kalimat itu mungkin sederhana, namun ia mengandung penyerahan diri yang luar biasa. Zikir yang diulang-ulang membantu kita sampai pada titik ini. Titik di mana kita tidak lagi memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, tetapi membiarkan kehendak kita larut dalam kehendaknya. Para salihin mengajarkan, semakin tulus niat seseorang, semakin sedikit ia merasa perlu menjelaskan kebutuhannya kepada Tuhan, karena ia yakin Tuhan sudah tahu sebelum ia meminta. Maka, zikir 100 kali menjadi jalan untuk menenangkan hati, membuang rasa cemas yang membuat doa terasa seperti permintaan yang penuh beban. Dengan keikhlasan, doa berubah menjadi percakapan penuh cinta, bukan negosiasi penuh tuntutan. Bayangkan hati kita seperti sebuah wadah. Jika di dalamnya ada kotoran ego dan keserakahan, air rahmat yang turun akan menjadi keruh. Namun jika kita membersihkan wadah itu dengan keikhlasan, setiap tetes rahmat yang datang akan jernih dan menyegarkan. Zikir di waktu hening adalah air yang terus membasuh wadah hati hingga akhirnya menjadi bening dan pantulan cahaya Tuhan terlihat jelas di dalamnya. Maka sebelum Anda mengucapkan zikir 100 kali itu, bisikanlah pada hati Anda, "Aku melakukan ini bukan untuk memaksamu ya Allah, tapi untuk meneguhkan cintaku padamu." Ketika niat itu sudah murni, bahkan sebelum zikir mencapai hitungan terakhir, Tuhan sudah menulis jawaban untuk doa Anda di Lauhul Mahfuz. Dan saat waktunya tiba, jawaban itu akan datang dengan cara yang tidak pernah Anda duga, namun selalu indah. Bab 5. Zikir dan energi batin yang menggetarkan semesta. Setiap kata yang keluar dari bibir manusia memiliki getaran. Begitu pula zikir. Ia bukan hanya suara yang terdengar di telinga, tetapi gelombang yang memancar dari hati, menembus lapisan yang tak kasat mata. Saat zikir diulang 100 kali, getaran itu menjadi semakin kuat, membentuk lingkaran energi yang memeluk diri kita. Energi ini bukan seperti kekuatan duniawi yang terlihat, melainkan pancaran cahaya halus yang mampu mengubah keadaan hati, membersihkan pikiran, bahkan menenangkan ruang di sekitar kita. Para ahli tasawuf sering mengatakan bahwa zikir adalah makanan bagi ruh. Tanpa zikir, ruh menjadi lemah, mudah goyah, dan terseret oleh arus dunia. Namun dengan zikir yang konsisten,
ruh menjadi kokoh, tenang, dan penuh cahaya. 100 kali zikir di waktu sunyi ibarat mengisi kembali baterai kehidupan batin kita. Setiap ucapannya adalah aliran arus yang memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, menghidupkan kembali rasa yakin yang mungkin telah pudar oleh ujian hidup. Getaran zikir juga menyentuh alam sekitar. Saat hati kita bening, niat kita tulus, dan mulut kita menyebut namanya, alam semesta ikut merespons. Angin yang berhembus menjadi terasa lebih lembut, udara yang dihirup menjadi lebih segar, bahkan cahaya lampu di ruangan terasa lebih hangat. Semua ini bukan kebetulan, melainkan resonansi antara hati yang berzikir dan ciptaan Tuhan yang turut memujinya dalam bahasa masing-masing. Ketika zikir dilakukan dengan penuh kesadaran, ia akan mempengaruhi cara kita memandang hidup. Masalah yang dulu terasa berat mulai tampak ringan, karena hati yang terisi cahaya tidak lagi melihat dari sudut sempit. Kita mulai memahami bahwa segala sesuatu datang dengan izinnya, dan setiap ujian menyimpan hikmah. Energi batin yang terbangun dari zikir akan menuntun kita untuk menghadapi hidup dengan kepala tegak dan hati yang damai. Maka jangan anggap zikir hanya sebagai ritual yang diulang-ulang. Lihatlah ia sebagai sumber energi batin yang bisa mengubah getaran hidup kita. 100 kali zikir di waktu mustajab adalah cara untuk menyelaraskan hati dengan irama semesta, sehingga doa yang kita panjatkan tidak hanya terdengar di langit, tetapi juga dirasakan oleh bumi. Dan ketika langit dan bumi sudah bersaksi, takdir yang kita tunggu akan menemukan jalannya menuju kita. Bab 6. Jejak para salihin dalam menjaga zikir. Sejak berabad-abad lalu, zikir telah menjadi nafas bagi para salihin, mereka yang hatinya terikat kuat kepada Tuhan. Di tengah kesederhanaan hidup mereka, ada satu hal yang tak pernah mereka lepaskan: menjaga lidah dan hati tetap basah oleh zikir. Bagi mereka, zikir bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan kebutuhan jiwa yang sama pentingnya dengan udara yang dihirup. 100 kali zikir di waktu sunyi adalah warisan kebiasaan yang mereka pelihara. Bukan karena mereka mengharapkan dunia, tetapi karena mereka rindu pada hadiratnya setiap saat. Dikisahkan, ada seorang wali yang setiap malamnya bangun sebelum fajar, duduk di tikar yang sudah lapuk dimakan usia, lalu mengulang zikirnya dengan penuh kelembutan. Tidak ada kemewahan di sekelilingnya, hanya cahaya lampu minyak dan kehangatan hati yang berpaut pada Allah. Ketika ditanya mengapa ia selalu menjaga amalan itu, ia menjawab, "Karena aku ingin ketika Tuhan mencari siapa yang mengingatnya di waktu sunyi, dia menemukan namaku di antara mereka." Jawaban sederhana itu mengandung rahasia besar tentang kesetiaan hati. Para salihin juga memahami bahwa zikir adalah pelindung. Mereka percaya setiap kali nama Allah disebut, benteng cahaya terbentuk di sekeliling hati. Benteng ini menjaga dari kegelisahan yang sering kali datang tanpa permisi, dari rasa takut yang membelenggu, dan dari godaan yang memalingkan pandangan dari tujuan akhir. 100 kali zikir bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk menjaga agar hati tidak lepas dari jalannya. Yang membuat mereka istimewa bukanlah banyaknya kata yang diucapkan, melainkan keadaan hati saat mengucapkannya. Mereka berzikir dengan penuh rasa rendah hati, seakan setiap ucapannya adalah permohonan ampun terakhir sebelum nyawa diambil. Tidak heran jika doa mereka mudah dikabulkan, bukan karena mereka memiliki kedudukan istimewa di mata manusia, tetapi karena mereka memiliki kedudukan istimewa di hati Tuhan. Jejak para salihin ini adalah undangan bagi kita untuk mengikuti langkah mereka. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk memulai, karena justru zikirlah yang akan memurnikan kita sedikit demi sedikit. Mulailah dengan menjaga waktu mustajab, ulanglah zikir 100 kali dengan hati yang rindu, dan biarkan kebiasaan itu tumbuh menjadi bagian dari diri. Siapa tahu, kelak ketika nama-nama hamba yang setia dipanggil di hadapannya, nama kita termasuk di antaranya. Bab 7. Rahasia pengulangan yang menempa jiwa. Dalam kehidupan, apapun yang diulang akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk jati diri. Zikir pun demikian. 100 kali pengulangan bukanlah angka yang muncul tanpa alasan. Ia adalah proses pelatihan jiwa yang membentuk hati menjadi lebih sabar, pikiran menjadi lebih tenang, dan keyakinan menjadi lebih kokoh.
Setiap kali kita mengulang zikir, kita seperti menempa besi panas. Perlahan, bentuknya mulai berubah, menjadi lebih kuat dan indah. Pengulangan juga memberi kita ruang untuk menyelam lebih dalam ke makna kata yang diucapkan. Di awal, lidah mungkin masih terburu-buru, pikiran masih melayang pada urusan dunia. Namun seiring hitungan bertambah, kecepatan ucapan melambat, hati mulai terfokus, dan makna kata itu menjadi lebih hidup. Di titik tertentu kita tidak lagi sekadar mengucapkan zikir, kita menghayatinya, merasakannya mengalir di setiap detak jantung. Banyak orang tidak sadar bahwa pengulangan zikir juga mengikis lapisan keras pada hati. Hati manusia karena beban dunia sering tertutup oleh debu kesedihan, kerak amarah, dan noda kelalaian. Setiap ulangan zikir adalah sapuan lembut yang menghapus lapisan itu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya hati kembali bening, seperti cermin yang memantulkan cahaya Tuhan tanpa penghalang. Para guru spiritual mengibaratkan zikir yang diulang-ulang seperti hujan yang jatuh di tanah gersang. Sekali jatuh, mungkin belum terasa bedanya. Tapi jika terus turun, tanah itu akan lembut, subur, dan siap menumbuhkan kehidupan baru. Demikian pula jiwa kita, ia butuh siraman terus-menerus agar bisa menumbuhkan iman yang kuat dan doa yang penuh harap. Maka jangan pernah menganggap pengulangan sebagai hal membosankan. Di balik setiap ulangan tersembunyi rahasia pembentukan jiwa. 100 kali zikir di waktu mustajab adalah latihan yang membuat hati kita terlatih untuk sabar, pikiran kita terbiasa untuk khusyuk, dan jiwa kita terbentuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengannya. Dan ketika jiwa sudah ditempa, doa kita tak lagi hanya permintaan, melainkan cerminan hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bab 8. Doa setelah zikir, saat pintu terbuka lebar. Setelah 100 kali zikir selesai diucapkan, ada keheningan yang terasa berbeda. Hati menjadi ringan, napas terasa lega, dan pikiran menjadi jernih. Di momen inilah pintu doa terbuka lebar. Seperti seseorang yang telah mengetuk pintu berkali-kali, kini kita berdiri di ambang, menatap ruang yang penuh cahaya, siap menyampaikan apa saja yang kita inginkan kepada pemilik segala urusan. Doa setelah zikir bukanlah sembarang doa. Ia datang dari hati yang telah disucikan oleh pengulangan nama Allah, sehingga setiap kata yang terucap lebih murni, lebih dalam, dan lebih dekat dengan jawaban. Di saat ini, berbicaralah kepada Allah seakan Anda sedang berbicara langsung dengan sahabat terdekat, yang tidak hanya mendengar kata-kata Anda, tetapi juga membaca isi hati Anda. Tidak perlu kalimat yang rumit atau panjang, justru doa yang jujur, sederhana, dan lahir dari perasaan terdalam seringkali lebih menyentuh langit. Katakan apa adanya, keluh kesah Anda, harapan Anda, rasa syukur Anda, karena Allah tidak hanya mengukur dari keindahan kata, tetapi dari ketulusan rasa. Para salihin selalu mengajarkan, setelah zikir, jangan terburu-buru meninggalkan tempat duduk. Duduklah sejenak, biarkan hati tenang, biarkan suasana hening itu membungkus jiwa. Inilah waktu di mana malaikat mencatat doa-doa yang dipanjatkan, lalu membawanya naik, tanpa hambatan, tanpa tertahan. Dan seringkali mereka yang menjaga momen ini merasakan doa-doa mereka dijawab dengan cara yang begitu lembut, sehingga sulit membedakannya antara takdir dan keajaiban. Doa setelah zikir juga mengajarkan kita untuk tidak hanya meminta, tetapi juga memuji. Sebelum mengajukan hajat, pujilah Allah dengan tulus. Ingatkan diri bahwa semua yang kita miliki adalah pemberiannya, dan semua yang kita harapkan adalah di bawah kekuasaannya. Pujian itu akan membuat hati kita semakin lapang, dan membuat permintaan kita terdengar lebih indah di hadapannya. Maka setiap kali Anda selesai mengucapkan 100 zikir di waktu mustajab, jangan sia-siakan momen emas ini. Angkat tangan Anda, atau cukup tundukkan kepala dengan hati yang pasrah. Biarkan air mata mengalir jika memang harus. Ucapkan doa dengan keyakinan penuh bahwa Allah sedang mendengarkan. Karena Dia memang mendengarkan, bahkan sebelum Anda memanggilnya. Bab 9, tanda-tanda doa mulai dikabulkan. Setiap doa yang tulus tidak pernah hilang di udara. Ia disimpan, dijaga, dan disiapkan untuk dikembalikan pada waktu yang paling tepat. Kadang, sebelum hajat kita benar-benar terwujud di dunia nyata,
Tuhan memberi tanda-tanda halus agar hati kita tetap sabar dan penuh harap. Tanda-tanda ini seringkali begitu lembut sehingga hanya hati yang peka yang mampu merasakannya. Dan setelah 100 zikir di waktu mustajab, tanda-tanda itu bisa mulai muncul tanpa kita sadari. Salah satu tanda adalah rasa tenang yang tiba-tiba hadir, meski keadaan di luar belum berubah. Ketika hati yang tadinya gelisah mendadak damai, itu adalah pertanda bahwa doa kita sudah menyentuh langit dan mulai diproses oleh rahmat-Nya. Rasa damai ini seperti pelukan tak terlihat dari Tuhan yang mengisyaratkan bahwa jawaban sedang dalam perjalanan. Tanda lainnya adalah munculnya jalan yang sebelumnya tertutup. Mungkin sebuah peluang baru tiba-tiba datang atau seseorang menawarkan bantuan tanpa kita minta. Bisa juga sebuah masalah yang rumit mendadak memiliki solusi yang sederhana. Semua itu bukan kebetulan, tetapi cara Tuhan menyiapkan panggung bagi jawaban doa kita. Ada pula tanda yang datang melalui mimpi. Para salihin percaya bahwa hati yang jernih setelah zikir akan lebih mudah menerima pesan lewat tidur. Mimpi bertemu dengan orang-orang saleh, berada di tempat yang indah, atau melihat cahaya yang menenangkan seringkali menjadi isyarat bahwa doa kita sedang diangkat ke langit. Namun bukan berarti kita harus terpaku pada mimpi. Yang terpenting adalah menjaga keyakinan dan syukur. Dan mungkin tanda yang paling indah adalah ketika hati kita semakin yakin bahwa apapun jawaban yang diberikan Allah, cepat atau lambat, sesuai atau berbeda dari yang kita minta, itulah yang terbaik. Keyakinan ini membuat kita tidak lagi gelisah menunggu, karena kita tahu doa itu sudah sampai, dan jawabannya akan datang dengan cara yang paling tepat. Bab 10. Menjaga hati setelah memohon. Setelah doa dipanjatkan dan zikir selesai diucapkan, tugas kita belum berakhir. Justru saat itulah kita diuji. Mampukah kita menjaga hati tetap bersih, sabar, dan yakin sampai jawaban datang? Banyak orang yang rajin memohon, tetapi goyah ketika waktu menunggu terasa panjang. Padahal menjaga hati setelah berdoa adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Keyakinan yang dijaga ibarat api kecil yang terus menyala, memberi cahaya di tengah gelapnya penantian. Menjaga hati berarti tetap berprasangka baik kepada Allah, meskipun tanda-tanda jawaban belum terlihat. Hati yang yakin tidak mudah diguncang oleh kata orang, keadaan dunia, atau hitungan waktu. Ia berdiri teguh di atas kepercayaan bahwa Allah tidak pernah lupa dan setiap doa akan kembali, entah dalam bentuk yang kita minta atau dalam bentuk yang lebih indah. Menjaga hati juga berarti tidak membatalkan doa dengan keluhan dan keputusasaan. Setiap kali rasa lelah mulai datang, ingatlah bahwa kita telah menyebut namanya 100 kali di waktu terbaik dengan hati yang tulus. Zikir itu tidak pernah hilang. Ia tersimpan di catatan langit, siap untuk diwujudkan ketika waktunya tiba. Para salihin mengajarkan, setelah berdoa, teruslah mengisi hari dengan kebaikan, seolah jawaban itu sudah dekat. Jangan berhenti beramal, jangan berhenti bersyukur, dan jangan berhenti mengingatnya. Karena terkadang jawaban doa justru hadir di tengah perjalanan, ketika kita sibuk berbuat baik tanpa sadar bahwa doa kita sedang terwujud sedikit demi sedikit. Jika hati mampu bertahan, maka saat jawaban itu akhirnya datang, kita akan menerimanya bukan hanya dengan rasa senang, tetapi juga dengan rasa syukur yang dalam. Kita akan menyadari bahwa perjalanan menunggu itu sendiri adalah hadiah yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengannya. Saudaraku yang mulia, setiap zikir yang kita ucapkan adalah benih yang kita tanam di taman tak terlihat. Taman yang kelak akan kita panen buahnya di waktu yang paling indah. Mungkin hari ini kita belum melihat wujudnya, mungkin esok pun belum, tapi percayalah, Allah tidak pernah membiarkan satu pun doa kita sia-sia. Ketika hati mulai lelah menunggu, ingatlah bahwa waktu Allah selalu tepat. Dan selama kita terus mengingatnya, kita sedang berjalan di jalan yang pasti akan berujung pada kebaikan. Zikir yang kita lafazkan bukan hanya mengetuk pintu rezeki dan pertolongan, tetapi juga membentuk hati kita agar siap menerima apapun yang Dia berikan. Maka, jagalah zikirmu. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi jadikan ia napas yang menghidupkan hari-harimu. Karena saat lidah terbiasa menyebut namanya, hati akan terbiasa berpasrah padanya,
dan hidup akan terbiasa melihat keindahannya di setiap peristiwa. Sebelum kita berpisah, saya ingin Anda di kolom komentar tuliskan satu kalimat zikir yang paling sering Anda ucapkan agar kita semua saling menguatkan. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah bertambahnya cahaya dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.